Berjalan bersama kita bersiara, membawa hati yang berserah, dipenuhi sukacita untuk kekuatan penghiburan kepada Yesus sumber. Kita tahu bahwa pada tahun 1927 wilayah misi di daerah Jawa Tengah sebagian yaitu Karisidenan Banyumas, Karisidenan Pekalongan, dan sebagian Karisidenan Tebu diserahkan kepada misionaris MSC. Nah, pada akhir tahun itu, mulai bulan Oktober, Romo-Romo MSC mulai datang di wilayah ini di 3 tempat utama, yaitu di Tegal, di Purwokerto, dan di Purworejo. Saat ini bagi kita umat Troya saat rekoleksi kecil, ya. Bagi orang di pasar sana saat berjualan, bagi orang yang mungkin dalam perjalanan ke sini kalau di Tegal atau Pakem atau mana katedral, ini saat perjalanan, maka berbeda-beda. Ada saat yang maknanya tebal, bagi kita ini sangat bermakna. Rekoleksi tentu lebih bermakna daripada sekedar udah tutup di pinggir jalan, ya kan? Maka waktu yang sama secara kronologi, secara jam, isinya bisa berbeda-beda, kualitasnya bisa berbeda-beda. Kita sering lupa, maka dibuatlah secara periodik selawe tahun sepisan, paling tidak ada tahun jubileum supaya kelingan, gitu ya, supaya kelingan. Maka tahun jubileum bukan sekedar untuk memenuhi urgensi, tapi untuk mengingat kembali saat kita mengingat kembali komitmen kita untuk menjadikan seluruh hidup saya sebagai saat rahmat Tuhan. Ya, ini tahun jubileum. Lalu tanpa sadar, tanpa sengaja saya menyobek, ada yang sobek bukunya. Lalu saya kembalikan ke Romo Tri, tapi karena ada yang sobek, saya bilang pada Romo Tri, Romo, maaf ya, saya tanpa sengaja menyobek sebagian halaman karena pada waktu itu saya buka kecepatan lalu saya sobek Romo. Lalu Romo Tri, dan Bapak Romo, namanya barang buatan pabrik yang bisa rusak, dan Bapak Romo Tri memaafkan saya. Tetapi apakah ketika Romo Tri memaafkan saya lalu bukunya menjadi pulih sendiri? Tidak, ya, tidak pulih sendiri, bukunya tetap sobek, yang sudah sobek tetap sobek, tapi dia tidak marah pada saya. Pada perjalanan penantian berziarah itu tiba-tiba meninggal. Apakah nilai niat dari orang yang masih hidup dengan niat yang akhirnya meninggal itu nilainya sama, tidak mendapatkan indulgensi? Terima kasih. Indulgensi itu bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan belas kasih Tuhan dan penyembuhan atas luka-luka dosa. Ya, saya katakan semua tindakan kesalahan juga membawa penyembuhan atas luka-luka dosa. Hanya akan ditambah dengan indulgensi. Ya, jadi kalau orang yang memang misalnya tadi tidak bisa gitu ya, macam itu ya, memang kesempatan ini tidak dapat, tapi tidak menjadi masalah. Ya. Ikut menyembuhkan luka akibat dosa saya, itu indulgensi. Contoh, nanti ada beberapa contoh perbuatan indulgensi itu apa saja contohnya. Sambil contoh begini, kalau orang adorasi sakramen Maha Kudus selama setidak-tidaknya 30 menit, maka dia mendapat indulgensi sebagian. Ya, jadi kalau Anda rajin adorasi itu mendapat
indulgensi sebagian. Berdoa sendiri itu sudah membawa penyembuhan atas luka, ditambah penyembuhan dari gereja atas bantuan gereja itu indulgensinya. Jadi melalui gerejanya menjangkau orang berdosa yang telah diampuni, dan syaratnya sudah diampuni, dan membebaskannya dari setiap sisa yang ditinggalkan akibat dosa, dan memampukan dia untuk bertindak dengan kasih, untuk bertumbuh dalam kasih, dan bukannya kembali jatuh terus-menerus di dalam dosa. Ya. Lalu jadi indulgensi adalah penyembuhan, gampangannya ya, penyembuhan atas luka-luka dosa melalui gereja. Nah, indulgensi penuh, kalau yang indulgensi penuh hanya dapat diperoleh 1 kali sehari, kecuali bagi mereka yang berada di ambang kematian. Kalau orang berada dalam ambang kematian boleh beberapa kali menerima indulgensi. Misalnya orang sudah berziarah jubilium, maka indulgensi penuh misalnya. Tapi lalu dia menerima sakramen pengurapan orang sakit karena dalam bahaya maut, lalu mendapatkan indulgensi di situ. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi, dalam siaga aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi, dalam siaga aku berserah. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian yang ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah budaya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Cinta kasih dan persekutuan Roh bersama pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya. Tuhan bersamamu. Kita semua saat ini sedang melakukan peziarahan. Ziarah, seringkali kita mendengar siji ziarah atau yang dituju, yaitu pengalaman untuk berjumpa dengan Tuhan. Poin yang kedua, Yesus yang menyatakan dirinya sebagai pintu. Akulah pintu. Rupa-rupanya pintu itu tidak pernah tertutup kalau saya refleksikan secara pribadi. Pintu hati Tuhan itu tidak pernah tertutup bagi siapapun untuk memasuki dirinya, untuk melewati dirinya. Beda dengan pintu rumah kita atau pintu hati kita. Seringkali pintu hati kita itu tertutup atau kita tutup, sehingga Yesus tidak masuk di dalam kehidupan kita, tidak masuk di dalam hati kita. Apa yang membuat pintu rumah kita tertutup? Apa yang membuat pintu hati kita tertutup? Dosa. Ketika ada yang berduka, bagaimana kita menjadi tanda harapan, tanda kehadiran Allah yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan.
Ketika ada yang mengalami keputusasaan, bagaimana kita memberi pengharapan? Ketika ada yang mengalami penderitaan, bagaimana kita ambil bagian di dalam kehidupan? Ketika ada keprihatinan di dalam keluarga kita, ada keprihatinan di dalam lingkungan kita, ada keprihatinan dalam komunitas kita, di gereja kita, pertanyaannya untuk kita, kira-kira apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan berhadapan dengan situasi? Saya yakin Tuhan akan minta kita untuk menjadi tanda pengharapan di dalam kebenaran. Mari, karena kerahiman yang telah kita terima, kita tampilkan diri kita yang beri kerahiman pula di dalam kesiapan. Kita menjadi tanda pengharapan di tengah dunia. Paus Fransiskus yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu, semoga kami senantiasa meneladani karya dan kegembalaannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Paus, Tuhan Yesus Kristus, Engkau memilih Rasul-Mu Petrus untuk memimpin umat Allah menuju pada kerajaan-Mu. Berkatilah Bapak Paus Leo ke-14 yang telah Engkau pilih sebagai Paus dan Uskup Roma baru, dengan kerendahan hati seorang hamba dalam melayani sebagai gembala gereja semesta. Persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah. Dan menunggu ajaran ilahi, menghadap beranikan kita berdoa. Dimuliakan
Berjalan bersama kita bersiaran, membawa hati yang berserah, dipenuhi sukacita untuk menyembah. Selamat datang di seminari tahun orientasi Santo Agustinus Tegal. Kenalkan Bapak Ibu, nama saya Frater Vincentius Calvin. Vincentius Calvin Abelian, Frater Calvin. Frater Calvin. Saya asalnya dari Tegal. Tegal negeri ya. Rumah saya dari 1 kilo dari sini. Bapak tetap tidak bisa pulang. Nama saya Frater Lukas Evan Retsayerzuna, biasa dipanggil Frater Evan. Saya asli Kebumen. Dulu waktu saya bikin di proyek Golden Paletnya temenin saya di pastoran. Waktu itu saya Romo baru 6 tahun di Kroya, ya. Romo baru terlama yang ditempatkan di satu tempat saja karena rekor. Saya karena punya mainan di Kroya waktu itu, Pak Catur masih ingat ya. Kroya yang membesarkan saya menjadi Romo dalam. Saya Romo Dodi, saya membantu Romo Hadi di sini bagian rumah tanggaan. Baik Bapak Ibu, di sini ada 2 program sebenarnya sudah disinggung. Satunya tahun pengolahan panggilan dan kosong untuk tahun ini. Yang dulu Frater Sabtono adalah yang paling pertama dan jadi sedih. Harapan tak akan mengecewakan. Harapan tak akan mengecewakan. Tahun 2 kita berjalan kita baru doakan kami untuk perjalanan pulang selamat sampai. Lalu kita akan berdoa bersama. Setelah doa bersama nanti kita akan pipir jalan menuju ke luar. Tapi sebelum keluar baik kalau kita foto bersama. Terima kasih Yesus untuk kasih kerahimanmu, sumber hidup baru. Berjalan bersama kita bersiaran, membawa hati yang berserah, dipenuhi sukacita untuk menyembah Yesus, semua kerahiman melimpah. Betapa kita tidak berbahagia memiliki Yesus yang Maha Pemurah. Dosa-dosa kita tidak diingatnya, bahkan ditebus melalui salibnya. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, kerahiman-Mu, sumber hidup baru. Terima kasih Yesus untuk setianya. Harapan tak akan mengecewakan. Betapa kita tidak berbahagia
indah di inatnya, bahkan ditebus melalui salibnya. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, kerahiman